Halo adik-adik semuanya, pernahkah kalian berkunjung ke sawah, pantai, ataupun pegunungan? Di sana mungkin kalian akan melihat pepohonan, rumput, ataupun hewan yang berjalan di darat, berada di air, atau terbang di udara seperti burung dan serangga. Kalian juga mungkin akan melihat tanah, air, batu, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem. Lalu, apa itu ekosistem? Dan komponen-komponen apa saja yang berada di dalamnya, serta interaksi apa saja yang terjadi antar komponen tersebut. Yuk, hari ini kita belajar tentang hal tersebut bersama Pak GS. Tujuan video pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi komponen abiotik atau benda mati dan biotik atau makhluk hidup dalam suatu ekosistem. 2. Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana interaksi komponen biotik dan biotik lainnya dalam suatu ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda mati atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Ekosistem sendiri dibedakan menjadi 2, ekosistem darat dan air. Contohnya ada ekosistem hutan, ekosistem sawah, ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem sungai, ekosistem danau, dan ekosistem laut, serta lainnya. Komponen biotik atau makhluk hidup dalam suatu ekosistem contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Sedangkan contoh dari komponen abiotik atau benda tak hidup dalam suatu ekosistem adalah tanah, air, udara, batu, dan cahaya matahari. Komponen biotik atau makhluk hidup terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya seekor ayam. Populasi adalah kumpulan dari individu-individu yang sejenis, contohnya adalah populasi ayam. Sedangkan komunitas adalah kumpulan dari populasi-populasi dalam suatu tempat. Contohnya, di sebuah ekosistem kebun terdapat populasi jagung, populasi ayam, populasi belalang, dan populasi kupu-kupu. Yuk latihan untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem hutan yang saya tunjukkan ini. Kalian bisa pause videonya untuk memperhatikan lebih fokus lagi. Nah, sudah ketemu kan? Komponen biotik dalam ekosistem tersebut adalah rumput, bunga, pohon, burung, katak, tikus, kelinci, ular, rusa, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotiknya adalah air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Sekarang, kalian sudah tahu kan mengenai komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem? Perlu diketahui bahwa dua jenis makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain loh. Kompetisi adalah persaingan antara dua makhluk hidup. Contohnya, singa dan hiena bersaing untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya, singa memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya, lebah dan bunga. Lebah untung karena mendapatkan madu, sedangkan bunga juga untung karena dibantu penyerbukan. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis di mana salah satu pihak dirugikan dan pihak yang satunya diuntungkan. Contohnya adalah interaksi antara benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon mangga. Sebaliknya, pohon mangga dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya, interaksi antara anggrek dan pohon. Anggrek untung karena dapat menumpang tumbuh di kulit pohon. Sedangkan pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan. Nah, kalian bisa menemukan sendiri interaksi antara dua makhluk hidup di sekitar kalian bisa berupa predasi, kompetisi, mutualisme,
komensalisme, ataupun parasitisme. Jika sudah menemukan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Hari ini kita telah belajar mengenai ekosistem, komponen-komponen di dalamnya, dan bagaimana interaksi makhluk hidup dalam suatu ekosistem tersebut. Sudah paham kan? Untuk memperdalam pemahaman kalian, silakan kunjungi link latihan soal berikut ini. Oh ya, Pak GS juga sudah menyematkan link tersebut dalam deskripsi video untuk mempermudah kalian mengaksesnya. Cukup sekian pembelajaran bersama Pak GS kali ini, dan sampai jumpa di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya.